kejadian di kota Pontianak. Ada yang di tepi jalan siswanya sedikit karena mungkin tadi kualitas dijaga. Tapi ada yang di dalam gang seperti Al-Mumtaz, gangnya kecil, tapi karena kualitasnya bagus. Jadi kampanye siswa orang tua kemana-mana. Satu hari buka pagi jam 7, jam 12 sudah tutup. Kalau dia PPDB-nya. Nah dan itu uang bukanya 25 juta. Jadi kalau kualitas kita baik dimanapun tempat kita seperti ini di atas bukit, tapi kalau kualitasnya baik maka siswanya juga akan banyak gitu kan, dan juga pendidikannya juga baik. Nah kami berharap dengan adanya kegiatan visitasi akreditasi untuk yang kelanjutannya ini akan terus semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami datang ini menjalankan tugas, melakukan penggalian data, tidak ada niatan ataupun kita pengen apa sih kelemahan sekolah, apa yang tidak ada di sekolah, tidak, semuanya sudah ada panduannya. Jadi kami tidak mencari, tidak menanyakan, tidak pengen tahu yang bukan tugas kami. Jadi intinya mari kita bersama-sama menjalankan tugas ini dengan senang hati, dengan bahagia, mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga sudah berterima kasih disambut dengan sangat baik ini. Jadi kami tadi melihat itu, Bapak kok ada foto kita ya gitu kan. Jadi Bapak bilang jadi itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang jelas kami kesini menjalankan tugas Bapak Pengawas dengan profesionalisme, dan apa yang kami lakukan nanti juga berdasarkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebetulnya kalau saya melihat kelengkapannya yang sudah sangat lengkap ini, dari pagi sampai sore pun ini udah bisa tuntas. Tapi ketentuannya dari ban itu mesti 2 hari Bapak. Jadi kita harus 2 hari, jadi menggalinya setengah-setengah dulu. Jadi itu supaya kita sama-sama sesuai dengan tugas yang ada, tupoksi yang ada. Intinya terima kasih sambutannya, kerjasamanya yang sudah baik ini. Kami mensupport, mendoakan mudah-mudahan terus lebih baik lagi. Apalagi ini kayaknya sudah menjadi sekolah penggerak ya, atau gurunya yang penggerak ya. Kalau sudah menjadi sekolah penggerak, kebetulan di sekolah saya juga masuk yang seperti itu. Kayaknya ini sudah bukan hal yang tabu lagi, sudah biasa dilakukan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi ibadah buat kita semuanya. Yang jelas nanti kalau misalnya memang dulu ada yang bertugas lain gitu kan, tidak mesti semuanya ada di sini ya Bapak Ibu. Nanti ada perwakilan misalnya yang dibutuhkan boleh datang, tapi ada yang menghadap kami karena memang untuk akreditasi saat ini, visitasi saat ini memang dibutuhkan dokumentasi. Itu adalah wawancara. Wawancaranya itu dari gurunya, komite, perwakilan orang tua dan juga siswanya. Nah itu kami akan menggali data. Oh ini Bapak sudah mengisi ininya, dokumennya ada. Kemudian kesesuaian dokumen kita betulnya ini sudah dilaksanakan gitu. Jadi sebagai penguat. Nah itu. Jadi kalau memang sudah dilaksanakan semuanya ya tidak ada masalah. Bapak ibunya bisa dengan senyum-senyum menghadapi kami itu kan. Jadi itu mungkin nanti kami waktunya nanti akan fleksibel, apalagi mungkin ini Bapak kan ini Jumat, mungkin nanti pas saat istirahat kami minta waktu istirahat gitu kan. Selebihnya dari saya kalau ada kehilapan dari penyampaian saya mohon maaf. Kita sama-sama menghadapi ini dengan penuh kebahagiaan dan mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik dan lancar dari awal sampai besok penutupan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Ibu Maksumi. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Insinyur Feira Arif, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Udah pernah dengar cerita filosofi orang botak nggak? Nggak ada maksud ya? belum pernah. Nah, jadi gini, kalau orang botaknya di depan itu suka mikir. Nah, kalau botaknya macam saya nih, bakal botaknya di belakang.
itu katanya orang pintar. Nanti kalau dari depan sampai ke belakang, dia pikir dia pintar. Oke, selamat pagi. Terima kasih yang saya hormati rekan saya, asesor 1, Ibu Hajah Marsuni SAG MPDI. Lalu yang kami banggakan, Ibu Kepala SMP Kristen Bukit Pengharapan, Ibu Indri SPD. Satu alma mater Universitas 11 Maret. Beda ya rupanya dengan UNS. Jadi sama rupanya, baru tahu. Jadi cuma beda tahun aja, beda tahun masuknya. Ibu masuk tahun 2007. Saya 2012. Jadi adik kelas. Adik kelas. Jadi nggak boleh kualat dengan senior. Terkait yang disampaikan rekan saya, asesor 1 tadi, jadi ada ceritanya juga nih. Jadi supaya nanti kita nggak miskomunikasi ya. Jadi di Sambas itu ada satu kampung, cuma saya lupa nama ininya. Jadi terkenal nggak pernah mau kalah gitu, nggak pernah mau kalah. Jadi satu kejadian, Presiden Habibie waktu itu ada tugas meresmikan satu objek vital pengolahan tebu ya di Kabupaten Sambas. Turun dari mobil, suasana waktu itu menjelang hari kemerdekaan. Dia turun, dia lihat ada 3 orang sedang menyiapkan tiang bendera gitu, tiang bendera. Pak Habibie kagum gitu, tiang benderanya tinggi, bagus gitu ya. Langsung nanya, tingginya berapa tiang benderanya? Maaf Pak Presiden, belum pernah diukur. Cobalah diukur berapa tingginya, saya kagum kan. Presiden lanjut meresmikan acara ramah tamah, mungkin ada 2 jam. Pas pulang ke mobil, karena mobil kan nggak bisa sampai ke lokasi peresmian pabrik. Pulang ke mobil, ngelihat orang itu tuh megang tali kayak manjat pinang gitu, berusaha manjat mau ngukur tinggi ya. Tapi dia bilang, ini orang kok goblok banget. Itu cabut pasaknya, tiangnya rebahkan kan, beres 10 menit selesai. Ini 2 jam masih berusaha manjat. Jadi Pak Habibie bilang, Mas, atau dia itu coba, kan bisa kamu cabut pasaknya, kamu turunkan, baru kamu ukur. Loh Bapak ini gimana sih katanya? Bapak kan minta ukur tinggi, kalau direbahkan itu namanya panjang. Paham nggak? Kok nggak diketawa? Nah maksud saya nanti kalau Bu Asesor minta sesuatu, jangan langsung bisa dicerna gitu macam tadi kan. Kalau enggak kan sama-sama bingung kan. Tadi kan Ibu mintanya ini, gitu. Ini sekedar filosofi aja. Tapi enggak kena ya, enggak pandai ya saya cerita. Makanya orang itu enggak ada yang ketawa masalahnya. Tegang ya aku. Saya ada cerita yang gini ini maksudnya supaya jangan tegang. Jadi saya kembali cuma menggarisbawahi, pokoknya saya ini harus ngomong sampai surat tugas tuh udah selesai diprint. Karena habis ini kan serah terima secara simbolis. Ternyata karena dibawakan tadi barang ini, ada satu tas saya yang tinggal, tas dokumen. Apakah masih di kamar atau ini? Tidak bawakan itu Unil. HP saya titip dengan Ustadz Sianatur, minta perhatikan screen depannya, pecahnya tuh pas di kamera depan. Jadi saya mau selfie itu nggak bisa gitu. Maklum lah, update status. Tokonya belum buka. Padahal begitu dia bawa HP saya, loh kok putus ya saya dengan ini internet saya. Dulu kerja tekniknya kan di bawah. Di sini ada ya? Ada, alhamdulillah. Jadi bisa. Jadi ini betul kata Ibu tadi, saya setengah grogi nih, walaupun udah dari 2015 dipercaya menjadi asesor 2 kali perpanjangan, tapi kalau sekarang asesor itu sertifikatnya 1 tahun gitu. Jadi sertifikat kami ini habisnya nanti
Desember. Jadi kalau nanti ada lagi periode berikutnya, mungkin kami harus dilatih. Mungkin pertimbangan Bank Pusat karena instrumen akreditasi itu selalu bukan berubah ya, di-upgrade. Contohnya yang dulu itu lebih menekankan kepada SAPRAS kan. Punya WC laki beda, perempuan beda, guru beda. Punya ruang BK, punya ruang gitu kan. Mana lah Pak, kalau kita di kampung. Maka tidak pernah kita bisa tinggi akreditasinya. Ada sekolah itu cuma 4 lokal ya ekonomik. Mana nak buat BK? Mana nak? Tak masuk ya kan? Nah alhamdulillah kita berdoa, berterima kasih. Sekarang dia berbasis kepada kinerja. Kinerja yang dimulai. Nah karena kinerja, dokumennya ada. Dokumen itu perlu ditilik kan. Misalnya Bapak pelajaran apa? PKN. Nanti ketemu saya. Jadi yang Bapak tulis dulu, nanti saya tanya gitu. Bapak buka pelajarannya macam mana? Nah kalau masuk ke kopi ini macam mana? Itu sebenarnya udah Bapak tulis, cuma mau ngecek ya betul atau ini cuma dibuat prakteknya tidak seperti itu. Nah itu aja, nggak usah khawatir. Nggak ada lulus, nggak lulus. Nah itu perlu kita syukuri. Nah kalau saya melihat yang sekarang ini, jadi keringat yang waktu dulu ya. Kalau dulu tuh memang macam gini nih, dokumen itu dijajar. Yang lain nunggu dari kaca-kaca jendela ngintip gitu, kami memeriksa. Nanti ada satu yang bukan guru, bukan apa, admin, itu yang memang duduk di situ yang penyambung tali. Coba panggil ibu ini gitu modelnya, ngintip dari jendela gitu. Kami pun gitu, akreditasi perguruan tinggi. Dulu kan gitu, kalau sekarang enggak. Jadi udah kayak macam teman aja. Yang ngajar ini tergantung kan uji petik kan. Kalau yang terambil PKN Bapak, ya Bapak yang didirikan. Kalau terambil yang lain, ya enggak. Ini semua udah kurikulum merdeka kan. Nah, jadi lebih gampang lagi. Sampelnya satu aja cukup. Misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak usah ada rasa khawatir, tidak ada usaha apa. Karena dalam filosofi memang merebut sesuatu itu luar biasa kan. Saya waktu ngejar calon istri saya, perjuangannya mati-matian kan. Tapi kata orang, merebut itu orang lebih mudah ya. Mempertahankan itu yang berat itu. Nah karena posisi bapak ibu ini mempertahankan, wajar kalau saya bilang deg-degan. Kalau cuma merebut tuh kadang-kadang setelah dapat malah bingung. Ya apa kan nih Pak? Malah mau merebut yang lain lagi. Itu kan operator. Saya lahirnya April, jadi usianya udah jadi. Alhamdulillah. Nggak perlu saya ngocol yang lain lagi. Demikianlah. Surat tugas. Terima kasih. Mohon maaf kalau nanti dalam pelaksanaan ada perbedaan sikap dan sebagainya dari kami. Katakan karena kita kan orang kota. Tapi jangan khawatir ya. Kalau IKN jadi, nanti kalau ada tamu Jakarta, kita tanya, Bapak dari mana? Jakarta. Oh, dari daerah ya. Kita. Soalnya kita kalau daftar acara di Jakarta, yang dari Kalimantan situ ya, mejanya. Sedih gitu kan, belok kanan dekat toilet. Nanti kita gitu terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekalian membuka kegiatan pada hari ini oleh pengawas sekolah Bapak Suharna. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati tim asesor, yang saya hormati Pak Iin selaku Kepala SMP Kristen Pengharapan, Bapak Ketua Yayasan yang mewakili orang tua siswa dan pengurus komite. Mari kita awali
Dan Bapak Ibu semua yang saya banggakan sampai lupa saya. Enggak. Mikir, kenapa tadi menemukan orang? Gara-gara wasik ya? Oh, bukan ya. Baik, gula itu bulan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bertemu di ruangan ini. Kalau tadi Pak Arif cerita Pak Habibie dari Sambas. Sekarang saya punya cerita juga nih. Nah, buat modal saya juga. Bapak Ibu tahu negara bagian di Amerika namanya Panama? Iya, Amerika Tengah ya. Ya. Kenapa dinamakan Panama? Itu sebenarnya asal-usulnya dari orang Sambas, Pak. Ini Bapak kita Sambas kan? Iya. Ceritanya begini, Pak. Ketika itu, menurut petunjuk Bapak Presiden, mungkin ada yang pernah ingat kata-kata itu? Menurut Bapak Presiden? Nah, pada waktu itu ada kelompok benar ya, Bapak Presiden. Ya. Nah, pesertanya itu kan ini sudah tingkat nasional. Nah, dari Kalimantan Barat ini diwakili oleh Sambas. Kelompok campur tahu Bapak Ibu? Kelompok pendengar dan pemirsa. Kalau generasi kita masih ingat Pak. Kalau dia tahu itu artinya beda. Oke. Kemudian pada waktu itu ada pertanyaan. Dari Dewan Juri. Nah, kan 3 nih peserta kelompok campur nih. Ditanya sebutkan negara bagian di Amerika Tengah yang ada tulisannya, begitu kan? Nah dia mikir lama itu, peserta yang 3 ini lupa. Dia ada yang ingat, terus dia bilang sambil menginjak kaki temennya itu, ya, karena dia mikir tadi diinjak oleh temennya, Panama 100. Jadi itu asal-usul Panama itu dari orang Sambas itu yang ditanya karena dia lupa, itu kan? Padahal pertanyaan tadi kan negara bagian di Amerika Tengah, ya kan? Yang bernama Panama. Sebenarnya dia tidak tahu, ya, karena lupa ingat namanya, maka dia Panama begitu menyebutnya. Malah jawaban itu ya nilainya apa nama? Apa namanya? Nah, dia kan dipendek gitu Pak, ya, makanya dia sebut Panama. Begitulah cerita yang penting enggak jauh ya. Tak boleh lagi dengan takutnya lagi tak ketawa. Karena saya harus karena dulu. Oke. Rupanya Bapak ini alumni dari Oslo. Nah, betul. Nah, lagi ya, Pak, itu Oslo itu. Kalau tadi UNS kan Universitas Ning Solo. Nah, Solo itu kalau diplesetkan Oslo, coba. Solo. Oslo. Jadi kalau orang Jawa kan orang Jogja apa? Oh, dari mana? Dari Oslo. Nggak tahu. Rupanya dia bukan Solo. Oke, Bapak Ibu. Ini nanti nggak rampung dia. Tapi tadi nampaknya berita acara sudah diantarkan ya. Berarti boleh kita tutup ya. Boleh buka. Oh, buka. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas tim asesor ini visitasi itu mengunjungi, kemudian P3 apa ya? P3 ya. Visitasi, verifikasi, validasi. Oh, ya, mungkin zaman dulu gitu, 2007 gitu. Ya, kalau dulu memang ada 3 itu. Tujuan utama dari tim asesor datang ke sekolah itu 3: visitasi, verifikasi, dan validasi. Benar enggak gitu.
Jadi pada kesempatan ini memang sekarang apa yang disampaikan beliau tadi benar. Sekarang itu orientasinya bukan pada 8 standar pendidikan itu, mau ada visinya atau tidak peduli gitu. Entah itu nanti siswa kencing di mana itu nggak dipikirin gitu. Dan ini apakah suatu kemajuan atau enggak, saya nggak ngerti gitu ya. Yang penting sekarang adalah penilaiannya berbasis kinerja. Oleh karena itu mungkin bagi teman-teman ini adalah perjuangan berat karena harus mempertahankan apa yang telah diraih selama ini. Nah, karena nanti itu sifatnya verifikasi juga ya, saling bertanya begitu. Mohon jawab setahu Bapak itu aja. Mudah-mudahan nanti pertanyaan tidak berat-berat ya. Saya kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau saya panjang dan lebarkan akan menjadi luas Bapak Ibu. Panjang lebar luas ya. Betul ya? Belum matematika? Kalau saya panjang kali lebar itu kan jadi luas itu loh. Nanti kalau tinggi lagi jadi volume, nggak jadi kegiatan visi. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan visitasi dalam rangka kegiatan akreditasi SMP Kristen Bukit Pengharapan secara resmi saya buka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu melenceng jauh. Nah, supaya tadi itu Bapak Ibu nanti ditanya. Nah, jangan sampai itu ya. Pokoknya kita sudah buat rileks. Mudah-mudahan dengan awalan yang rileks ini nanti Bapak Ibu enggak kalau orang Jawa bilang enggak usah nervous lah gitu ya. Saya kira gitu Bapak Ibu. Bila ada kata-kata saya yang kurang benar, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan surat tugas dari tim asesor untuk kepada kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, 1, 2, 3. Oh iya, tapi dulu ya.